Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Rizky Adi Pinandito. Saya adalah pengajar dari Hukum dan Hubungan Internasional. Pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan pertama tentang deskripsi mata kuliah. Jadi, uh, Hukum dan Hubungan Internasional adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa sebelum menempuh mata-mata kuliah yang lain dalam bidang kajian hukum internasional. Mata kuliah ini merupakan materi lanjutan dari mata kuliah hukum internasional, dan hukum dan hubungan internasional menitik beratkan kajiannya pada ranah perkembangan hubungan internasional itu sendiri dalam perspektif keilmuan. Oleh karena itu, mata kuliah ini bahasanya mencakup pengulangan materi dalam hukum internasional, akan tetapi lebih berfokus pada fungsi hukum internasional dalam hubungan antar negara, definisi serta sejarah hubungan internasional itu sendiri, dan perkembangan studi hubungan internasional dalam berbagai masa. Pemahaman mengenai aktor-aktor dalam hubungan internasional, kemudian teori-teori dalam hubungan internasional, dan fungsi perjanjian internasional dalam membentuk hubungan antar negara, serta mengkaji geopolitik dalam perspektif hubungan antar negara. Mata kuliah hukum dan hubungan internasional juga akan mengkaji mengenai hukum pidana internasional, kemudian urgensi dari hukum lingkungan, selain itu juga ada hukum kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir adalah hak asasi manusia di dalam hak asasi manusia dalam perspektif hubungan internasional. Nah, dalam mata kuliah ini ada 7 kemampuan yang diharapkan. Jadi yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup pembahasan hukum dan hubungan internasional, teori-teori dasar dan prinsip-prinsip dalam hubungan internasional. Kemudian mahasiswa mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum dan hubungan internasional sebagai suatu analisa terhadap perkembangan hubungan internasional dalam perspektif keilmuan dari masa lampau, masa kini, dan kemungkinan untuk masa yang akan datang. Kemudian kemampuan yang diharapkan nomor 3 adalah mahasiswa mampu memahami kedudukan negara sebagai subjek utama hukum dan hubungan internasional, baik pengakuan terhadap negara, kedaulatan dan yurisdiksi negara di dalam hukum internasional publik. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami peran pentingnya diplomasi dalam suatu hubungan antar negara dan implikasinya terhadap perkembangan hukum internasional. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang instrumen-instrumen hukum, terutama hukum internasional, serta dapat menerapkannya dalam penyelesaian kasus-kasus hubungan internasional. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan implikasi dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dan pengaruhnya dalam perkembangan hukum nasional di masa yang mendatang. Terakhir, atau nomor 7, kemampuan yang diharapkan nomor 7 adalah mahasiswa mampu menjelaskan urgensi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam perspektif hubungan internasional dan implikasinya dalam pembentukan hukum nasional di masa yang akan datang. Ada 9 materi utama di dalam mata kuliah Hukum dan Hubungan Internasional. Antara lain yang pertama adalah pengantar hukum dan hubungan internasional, mencakup pengertian fungsi dan sumber hukum internasional dan hubungan internasional. Jadi ini mata kuliah yang sifatnya adalah merecall kembali memori dari mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah hukum internasional sebelumnya. Kemudian yang kedua, mata kuliah ini akan membahas mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam hukum dan hubungan internasional. Kemudian yang ketiga adalah materi mengenai teori dalam hubungan internasional. Kemudian yang keempat, geopolitik dalam perspektif hubungan antar negara. Yang kelima, hukum diplomasi. Yang keenam, hukum pidana internasional. Yang ketujuh, kerjasama ekonomi internasional. Yang kedelapan, urgensi hukum lingkungan internasional. Yang kesembilan, HAM dalam perspektif hubungan internasional. Sistem pembelajarannya ada dua macam, ya, ada dua model. Model yang pertama adalah tatap muka atau luring. Ini mata kuliah ini akan disampaikan di ruang kelas. Ini khususnya untuk kelas reguler. Kan. Kemudian yang kedua adalah tatap virtual atau secara daring. Ini untuk kelas eksekutif atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian sistem penilaian mata kuliah
mengikuti kriteria penilaian sesuai dengan RPS, yaitu ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama adalah penilaian tatap muka, bobotnya 5%, ini tatap muka ataupun tatap virtual tentu saja. Kemudian yang kedua, tugas bobotnya sebanyak 30%. Kemudian mid semester bobotnya sebanyak 30%. Kemudian penilaian yang keempat adalah ujian akhir semester, bobotnya adalah 35%, di mana totalnya semua adalah 100%. Ketentuan lain yang harus dipenuhi, yang pertama adalah kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75% dari total tatap muka, kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester, atau bisa diganti dengan penugasan yang sifatnya adalah mengcover uh, kurangnya tatap muka dari 75% tadi. Kemudian yang kedua, bentuk tes secara tertulis, secara lisan maupun penugasan makalah, ya, sifatnya bisa close book, bisa open book, pengayaan maupun analisa. Eh, Penilaiannya adalah N1 plus N2 plus N3 plus N4 dikali 100%, itu adalah nilai akhir. Kemudian kriteria kelulusan, untuk poin 85 sampai 100 itu adalah nilainya A, kemudian 75 sampai 84 itu AB, kemudian 65 sampai 74 itu nilainya adalah B, dan 60 sampai 64 BC, dan di bawah itu adalah C, CD, kemudian D, kemudian adalah E. Nah, mahasiswa dinyatakan lulus di kelas ini, mata kuliah Hukum dan Hubungan Internasional dengan nilai minimal B. Jadi, ketika mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari B, maka yang dilakukan adalah remedial, melalui proses remedial, sehingga nilai tersebut akan. Kemudian metode pengajaran yang saya gunakan, tentu saja adalah model hybrid, ya, di mana nanti saya akan speech atau ceramah, kelas ceramah, kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab. Bisa juga mungkin nanti akan saya buat kelompok-kelompok diskusi yang akan saya berikan kasus-kasus tertentu yang terkait dengan pembahasan sub pembahasan mata kuliah pada saat itu. Kemudian saya minta mereka untuk menganalisa, memberikan opini, dan mempresentasikannya di depan kelas. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada deskripsi mata kuliah Hukum dan Hubungan Internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1920 ya. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Sehat? Alhamdulillah, kabarnya indah sekali. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini adalah pertemuan untuk materi terakhir di perkuliahan ini. Kita akan membahas hal yang cukup menarik menurut saya, yaitu adalah hak asasi manusia dalam perspektif hubungan internasional, ya. Terkait pertemuan yang lalu itu kan banyak yang mempertanyakan, ya, banyak yang mempertanyakan tentang hak asasi manusia. Nah, ini kita akan saya akan beri ulasan sedikit di mata submateri, ya, submateri mata kuliah kita. Ini tentang, ya, nanti saya akan berikan materi ini dulu, ya, penjelasan terlebih dahulu. Nanti kemudian mungkin sambil jalan ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Tetap akan saya buka sesi tanya jawab juga. Ya, mata kuliah kita, subbahasan mata kuliah ini, judulnya adalah hak asasi manusia dalam perspektif hubungan internasional. Jadi, capaiannya adalah mahasiswa itu dapat memahami makna dari hak asasi manusia, terutama dalam perspektif hubungan internasional, kemudian mengetahui serta memahami apa prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ya, secara global, secara universal itu prinsip-prinsipnya apa saja. Dengan begitu, diharapkan nantinya mahasiswa dapat membuat suatu analisa terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di dunia, ya, terutama
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Saya ya, nampak ya di layar? Tampak, Bapak. Ya. Nampak, Bapak. Pengertian dulu ya, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia, yang sifatnya adalah universal, tidak dapat dicabut, ya, kuncinya itu tidak dapat dicabut, dan harus dilindungi oleh hukum. Dalam konteks hubungan internasional, hak asasi manusia dianggap sebagai bagian dari norma global yang harus dihormati oleh negara-negara tanpa memandang batas kedaulatan. Jadi meskipun aturan dalam hukum internasional, rujukannya itu adalah salah satunya adalah Universal Declaration on Human Rights, di mana di dalamnya itu uh, baik negara itu mau meratifikasi itu atau tidak, karena ini sifatnya adalah deklarasi, bukan konvensi, maka setiap negara itu dianggap dianggap harus menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam deklarasi Universal Declaration of Human Rights atau UDSR ini. Nah, bisa kita lihat ya bahwa ini ada beberapa poin yang harus dipahami di dalam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi manusia itu dimaksudkan adalah hak yang dia ikut lahir bersama manusia pada saat dia lahir di dunia. Bersamaan dengan itu. Itu adalah hak asasi manusia. Ada yang tahu nggak kira-kira hak apa itu yang dimaksud dengan hak yang secara yang dia ikut lahir bersama dengan manusia pada saat lahir? Yang paling utama. Untuk hidup, Bapak. Ya, betul. Hak untuk hidup atau hak atas hidup. Rights of the life. Ya. Rights to be living. Sehingga uh, tidak boleh ada pembahasan selain itu gitu ya, atau ide tentang uh, ketika manusia itu lahir ya, maka dia bisa saja dibatasi hak untuk hidupnya, itu tidak boleh. Nah, hak untuk hidup itu begitu manusia itu lahir. Makanya kenapa pembahasan aborsi ya, atau abortus itu di berbagai macam negara, terutama negara-negara yang dia menjunjung hak asasi manusia, itu banyak yang menyetujui aborsi dalam konteks tertentu. Contohnya ya, di Indonesia aborsi itu bisa dilakukan dalam konteks ketika itu menyangkut masalah kesehatan, baik kesehatan janin itu sendiri maupun kesehatan dari ibu itu sendiri. Bukan berarti kemudian ini menyalahi hak asasi manusia, bukan. Karena hak asasi manusia itu eh, konteksnya adalah pada saat manusia itu sudah lahir. Maka pemahaman tentang abortus atau terminasi ya, itu harus melihat bahwa HAM dalam hubungan internasional menekankan pentingnya perlindungan lintas negara dan mengedepankan prinsip non-diskriminasi serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam kebijakan luar negeri. Ya. What are human rights? Pertanyakan. Apakah bicara tentang justice, apakah bicara tentang freedom, atau equality? Atau ketiganya? Berdiri sendiri atau saling terkait gitu ya. Nah, beberapa prinsip-prinsip HAM ada 6 ya. Ada 6 prinsip HAM. Yang pertama universality. Ya. HAM itu berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tidak melihat gender, tidak melihat usia, kemampuan finansial, gitu ya, strata sosial dan sebagainya macamnya. Every person in this world punya yang namanya hak asasi manusia dan harus diakui hak asasi manusianya. Tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang dibawa oleh manusia itu sendiri. Kemudian inalienability atau tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dihilangkan bahkan oleh negara sekalipun. Jadi tidak dapat dicabut. Gitu. Dibatasi boleh Pak, boleh. Ada beberapa hak yang bisa dia dibatasi dan ada yang sama sekali tidak boleh dibatasi. Ya. Kemudian ada indivisibility atau tidak dapat dipisahkan ya dari seseorang. Yaitu adalah hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya
adalah satu kesatuan. Jadi nggak bisa dipisahkan hak sipil sendiri, politik sendiri, ekonomi sendiri. Orang ini dia boleh punya hak sipil tapi nggak boleh punya hak politik. Nggak bisa seperti itu. Ya. Harus saling terkait. Kemudian equality and non-discrimination, kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap orang berhak atas HAM tanpa diskriminasi. Rasial, kulit, ya, agama, perspektif politik, dan sebagainya macamnya. Nggak boleh. Kemudian participations and inclusions, partisipasi dan inklusi. Setiap individu berhak berpartisipasi dalam proses global. Apa itu norma HAM global? Ya. Norma HAM global itu dikembangkan melalui kesepakatan multilateral mencerminkan konsensus internasional terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Ya. Kemudian penerapan norma HAM global dimungkinkan melalui mekanisme institusi, perjanjian, serta prosedur pengawasan. Contohnya norma HAM global, ya, tertera di Universal Declaration of Human Rights atau UDHR tahun 48. Isinya 30 pasal yang menetapkan tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya semua manusia. Nah, 30 pasal ini merupakan norma HAM global yang disepakati. Kita tahu bahwa norma itu adalah tuntunan, gitu ya. Artinya di dalam berinteraksi dalam hubungan internasional harus mengikuti tuntunan norma global. Boleh diskusi? Boleh, silakan. Let's go. Jadi gini, 2 atau 3 tahun lalu, Ya. ya kan 2023 bulan Maret, kita kan masih puasa kan, masih puasa kondisinya. Nah, Oke. Amerika tuh di Nashville itu ada penembakan massal, dan itu yang meninggal tuh ada 6. Sorry, di mana? Nashville, Amerika Serikat. Nashville, oke. Itu kan di sport, itu Pak, kejadiannya Pak pas pagi itu. Kalau di sini kan masih malam. Kalau Ya. salah gini, yang meninggal tuh anak cewek itu umurnya 8, 12 sama 3, dan 3-nya itu satunya janitor. Terus Ya. pas pakai kepala sekolah sama siapa saya lupa itu. Umurnya tuh senior semua, 60 tahun semua. Dan itu pun pelakunya itu orangnya tuh kayak orangnya tuh pengen jadi kayak ibaratnya itu kayak semacam pengen tenar gitu. Umurnya masih muda. Alumni di situ juga. Umurnya 18-19 tahunan itu, Pak. Oke. And then? Dan itu gini, waktu di searching sama polisi ya, karena dianya memang melawan, akhirnya dieksekusi mati tangan polisi. Kalau dia dari segi HAM itu seperti apa? Kalau lihat prosesnya seperti itu, perspektif HAM seperti apa? Ya. Ya, jadi memang di dalam penegakan hukum itu ada aturan-aturan tertentu gitu ya. Di mana sebetulnya maka ini hak atas hidup, hak untuk hidup itu melekat, ya, nggak boleh dicabut. Artinya pemerintah harus mendahulukan hak untuk hidup ini, mencari opsi-opsi lain. Ya, kita coba kita agak keluar dari kasus itu sendiri. Kita contoh misalnya hukuman mati di Indonesia. Itu hakim akan selalu mencari cara untuk bagaimana supaya orang ini tidak dihukum mati. Tapi kalau sudah mentok ternyata memang dia dilakukan reka ulangnya, memang dia punya niat dan secara delik-deliknya terpenuhi semua, dia melakukan pembunuhan berencana, maka ada pilihan 20 tahun atau hukuman mati. Hakim itu pasti akan cenderung memilih yang maksimal 20 tahun. Tapi kalau sudah dianggap bahwa memang dia tidak punya belas kasihan, dia tidak ada penyesalan dan sebagainya macam, korbannya terlalu ini seperti robot gedek ya. Robot gedek itu kan melakukan pencabulan nggak dihitung. Hakim menganggap bahwa dia ini sudah tidak manusiawi. Karena apa? Dia sendiri sudah mengungkapkan kesaksiannya di persidangan bahwa dia tidak dapat menghitung karena dia tidak menganggap korbannya itu manusia. Dia hanya menganggap bahwa itu sebagai objek pelecehan saja, objek pelampiasan nafsu. Nah, atas pertimbangan pemikiran dari robot gedek inilah, maka dengan berat hati hakim memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. It means the right of life atau the rights to be lived, ya, to be lived, itu harus selalu menjadi fokus utama di dalam penegakan hukum juga. Nah, di dalam kasus-kasus tertentu seperti yang terjadi di Nashville dan berbagai macam negara, termasuk negara kita sendiri, ya, saya rasa itu sudah menjadi prioritas. Maka ketika ada, bahkan ketika itu pun terjadi, atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup atau rights to life, rights to live, ya, yang bersangkutan itu akan diperiksa. Coba saudara lihat dokumentasi yang membahas tentang bagaimana kepolisian itu bekerja di Amerika, kemudian itu juga tercermin dalam beberapa film-film dokumenter ya, terutama yang membahas tentang perilaku abusifnya polisi terhadap warga negara, terutama yang ada pernah dengar kasus Yang kulit hitam itu, Pak. kulit hitam itu yang kemudian Ya ada nggak tahu kan, nggak, waktu itu gini, saya inget banget ada kayak tahun 93 pas 9 berapa gitu. Itu kan dieksekusi gila-gilaan itu, Pak. Ada 5 apa 6 polisi. Posisinya hampir jam 5 pagi itu, Pak. ya. Nah, itu, Pak, itu. Nah, itu saudara bisa lihat lagi, bisa kaji lagi kasus itu. Semua polisi yang melakukan penegakan hukum yang ekstrim, yang dianggap berlebihan, sampai kemudian kehilangan nyawanya seorang, itu dilakukan pemeriksaan, baik secara psikologis maupun dilihat lagi tuh body cam-nya dan sebagainya macam, memang diselidiki. Itu semata-mata dilakukan karena menghormati hak untuk hidup seseorang. Gitu. Sehingga, tapi memang betul bahwa dugaan-dugaan bahwa ada pelanggaran HAM terhadap itu pasti akan terjadi. Dimanapun negara itu, ya, itu pasti akan terjadi. Ini adalah bias. Ini adalah semacam seperti riak-riak di air gitu ya, bahwa itu akan selalu terjadi, nggak bisa, inevitable.
Ya, pelanggaran terhadap hak untuk hidup itu inevitable, tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah negara itu menjunjung tinggi terhadap penghormatan hak untuk hidup. Buktinya apa? Ya dilakukan kemudian pemeriksaan dan sebagainya macamnya, tidak dibiarkan gitu ya. Itu tetap ada proses tanggung jawab. Termasuk seperti yang dilakukan oleh di Semarang gitu ya, Bribka siapa namanya? Yang kemarin nembak anak SMK, saya lupa. Zainuddin Robik, Pak. Robik ya, Bribda Robik ya, Bribda ya, betul ya. Itu kan juga Brigadir polisi, Pak. brigadir polisi ya. Itu bukti bahwa negara ini menghormati hak untuk hidup, hak untuk hidup, hak atas hidup seseorang, meskipun dia polisi dan dianggap sedang melakukan tugasnya, tetap melalui prosedur pemeriksaan. Ya, bahkan ditetapkan sebagai tersangka, ya, datangkan saksi, proses hukum berjalan. Itu adalah pemenuhan dari hak atas hidup korban itu sendiri. Despite memang, ya, despite of everything else, gitu ya, tentang keadilan atau proses dari pemeriksaan saksi, bahwa anak ini, ada saksi anak yang kemudian kemarin viral, gitu ya, yang ini menimbulkan kegaduhan juga, gitu ya. Kenapa kok saksi anak kok tidak diperlakukan secara istimewa, malah harus dibuat semacam intimidasi dan sebagainya macamnya. Itu adalah riak-riak kecil yang muncul dari proses yang inevitable tadi, ya, tidak dapat dihindarkan, pasti akan terjadi semacam itu. Tapi yang paling penting adalah negara itu berusaha memberikan koridor penghormatan terhadap hak atas kehidupan atau hak untuk hidup. Ya, ini ada pertanyaan dari yang raise hand, ada Ardian Kurnia, silakan. Oke Pak, mohon izin Pak. Iya, monggo, silakan. Iya Pak. Terkait political right. Apalagi kondangan, itu kadang-kadang ada masih banyak masyarakat di pedesaan itu yang memaksakan diri itu beli emas, pakai emasnya. Setiap lebaran itu mereka memaksakan diri caranya supaya pas lebaran itu dia pakai emas-emasan gitu. Maka dia akan cari hutang gitu. Cari hutang ke tetangga lah, gade kayak apa lah, belikan emas. Ketika lebaran dipakai, wes ya, merasa gagah gitu ya. Begitu nanti selesai lebaran, bingung. Masukin gadean lagi. Udah masukin gadean, ternyata uang hasil gadean tidak bisa menutupi hutang piutang yang diambil sebelum lebaran. Nambah problem lagi. Nah, itu perilaku melanggar hukum. Gitu. Semoga menjawab ya, Mas Muhammad Yusuf ya. Oke. Ada Saya lagi sedikit, yang lain yang mau menambahkan? sedikit Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Saya rasa cukup ya. Malam ini udah 2 jam lebih loh kita 19.43, luar biasa itu. Aduh, lah ya. Seneng saya kelas ini tuh. Ya, jadi saya tuh ngomong sama istri saya mau ngajar berapa lama, Ping? Sejam paling gitu. Sejam apa ya? Ini udah berjam-jam ini. Rasa 3 SKS ini. Iya, 3 luar SKS biasa. ini. Rapelan sukanya ya. Saya seneng tapi kok seneng karena menambah semangat saya juga ya. Dan saya nggak lelah. Saya rasa ini adalah pertemuan dalam mata kuliah ini untuk yang subbab terakhir ya. Next selanjutnya adalah ujian akhir semester. Saya minta saudara mempersiapkan ya mulai dari materi apa namanya sebelumnya pidana internasional, kemudian ada hak asasi manusia, ya, pidana internasional itu ada kejahatan internasional ya, kemudian penyelesaian konflik itu dengan bersenjata dengan tidak bersenjata. Kemudian mungkin saya akan membahas sedikit tentang diplomat ya. Apa itu diplomasi, apa itu hukum diplomasi, aktor-aktor dalam hukum diplomasi, aktor-aktor dalam hukum diplomat itu siapa saja, ya. Dan nantinya saya minta saudara tertib ya di dalam upload di SIM. Dan kalau misalnya, tolong nanti disampaikan ke yang lain, hari itu ada yang berhalangan, izin segera ke saya. Ya, Ya, izin Pak. segera Siap, ke saya. Pak. Jadi jangan kemudian sudah lewat 2 minggu, ya, baru ngomong, baru sadar gitu. Oh iya saya belum UTS gitu. Waduh itu merepotkan. Nilai udah masuk ya. Apalagi kalau UAS itu kan ada waktu yudisium, itu nggak bisa lama-lama. Paling mentok tuh dosen, bayangkan saya akan hanya diberi kesempatan selama 1 minggu mengkoreksi 200 file satu persatu. Ya. Harus Karena cepat-cepat setor ya, Pak. Iya, saya nggak mau salah nilai gitu ya. Maka kalau tadi 200, saya sudah bisa membayangkan ya, jereng lagi mata saya nanti nih. 200 file ya, satu persatu saya koreksi.
Nah, nanti kalau udah ketahuan ada yang sama, ya siap-siap aja nilainya nggak bisa maksimal gitu. Karena saya akan menghargai, saya sangat menghargai kejujuran dan kerja keras saudara di dalam menjawab pertanyaan. Salam Bapak, saya Nona Evita, mahasiswi RPL. Sebetulnya tidak di kelas Bapak, tapi ingin sekali ikut. Itu gimana? Sudah selesai Mbak, ini semesternya ya. Jadi pertemuan terakhir dalam mata Siap, kuliah. Bapak. Iya. Kenapa Mbak kok pengen ikut kelas saya Mbak? Lama loh nih, capek loh. Kelas saya itu nggak pernah cuma setengah jam. Saya tuh Setengah jam kalau saya ada penasaran. halangan aja waktu itu. Saya tuh sebenarnya penasaran tentang, nggak tahu ya Pak, mungkin ini dibahas atau nggak di hukum internasional. Tapi saya penasaran tentang hukum laut begitu loh Pak. Oh, hukum laut itu sebetulnya masuk ya, tapi kalau Masuk. sebetulnya itu dalam hukum dan hubungan internasional tuh masuk. Cuma karena saya rasa saya nggak mau keluarkan itu di UAS, karena waktu juga ya, hukum laut itu lumayan panjang. Baik-baik Pak. Iya, mungkin kalau hukum internasional tuh pasti saya bahas hukum laut internasional di hukum laut. Kebetulan Apa di saya hukum internasional? S2 saya di SOAS Pak, ambil Southeast Asian Studies dulu. Keren itu. Saya itu. bahas hukum migrasi dulu Pak. Migration, Gender and Law, ya. Iya, Jadi iya. mungkin apa namanya, kalau ikut kelas Bapak kan pasti wah bisa kilas balik begitu Pak. Ya nggak apa-apa, silahkan nanti kalau lain kesempatan ya, coba nanti cari info di mana saya mengudara gitu ya, masuk aja nggak apa-apa. Siap Pak Rizky. Ya, atau mau secara WA juga boleh loh diskusi gitu. Karena kemarin saya juga sering diskusi sama namanya itu, sebentar, dia dari Nigeria tapi ngajar di Maldives, Profesor, sebentar, saya kok lupa namanya. Lalu kemarin saya dampingi dia selama di Indonesia, sama di Unisula. Baik-baik Bapak. Ya, beliau itu ahli hukum laut. Jadi Prof. Tajudin Sani ya. Prof. Tajudin Sani ke saya, saya doakan semoga yang ikut kelas saya pada malam hari ini dan sebelum-sebelumnya, ya, yang setia mendengarkan radio ini gitu ya, itu selalu diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih baik juga buat jenengan Bapak. Senang hati. Dan semoga nanti ketika ujian akhir semester tidak ada yang molor sampai lama ya. Amin. Kita kasihan lah sama dosennya. H+2 itu sudah lama lah ya. H+2 itu udah lama. Jangan molor-molor lagi. Kalau molor lagi ya lebih dari H+2, saya dengan berat hati memberikan nilai apa adanya gitu ya. Paling minimal gitu ya. Tapi minimalnya Pak Rizky nggak mungkin D lah. Ya, paling C gitu. Cukup untuk ikut remedi gitu ya. Tapi saya rasa insya Allah nggak ada lah ya di kelas ini, jangan sampai lah ya. Jangan sampai saling menyusahkan. Amin. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih. Ya, kalau begitu saya mari akhiri perkuliahan ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dianggap sebagai Allah ibadah jariah, amal jariah. Amin. Sehat selalu Bapak. Amin Bapak. Terima kasih ya. Terima Wabillahi taufiq kasih. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam istirahat. Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bapak. Bapak. Ya. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Thank you Pak Rizky. Ye, Terima kasih, sama-sama Pak, dengan ya. senang hati.